Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you today? As usual, I pray that you are fine there, yeah, and you are always feeling happy in your life. Okay, guys, today this is our seventh meeting, yeah, in the English lessons, bahasa Inggris wajib, ya. Okay. Last week we already talked about this caption, and I think it was not completed yet. So today I'm gonna explain more about caption. Okay, yeah, we have a very good topic to discuss actually, because caption is always something that you find in your life, especially when you are now living in a very digital era. So you will always find in the social media, you will find in maybe in the online news, there is always caption. There is a pictures and there is a very short descriptions about the pictures. Yeah, this is what we call captions. So welcome guys to my lesson English wajib, and we talk about caption. Yeah. Okay, now let's get it on. Let's get to the first topic, yeah. So I would like to remind you that caption is a short piece of text. Jadi pendek-pendek ya guys, teksnya tidak sampai kayak bikin artikel gitu, enggak lah gitu ya. A short piece of text under a picture in a book, magazine, or newspaper that describe the picture or explains what the people in it are doing or saying. Jadi sepotong teks ya, tidak terlalu banyak juga. Yang jelas itu ditaruh di bawah gambar, di bawah gambar dalam sebuah majalah, buku, atau mungkin koran ya, atau mungkin sekarang di internet gitu kan, yang menggambarkan isi dari gambar tersebut atau menjelaskan siapa sih, apa sih yang dilakukan orang-orang yang ada di dalam gambar tersebut ya. Caption has a purpose, ya. The purpose is to give illustrations or descriptions to a picture, photo, table, diagram, or chart, ya. Jadi fungsi dari caption itu sendiri adalah memberikan ilustrasi atau deskripsi tentang sebuah gambar, foto, mungkin tabel juga bisa ya, tabel, diagram, ataupun chart, ya. Next. Oke, kita lihat the example ya. All materials that I have, it is taken from the book, ya. The book like this one, ya. The book like this one. So you can, if you have this book, you can open the book about caption. Just find it by yourself, ya. Okay, this is a picture. I think it's very old picture. And there is a fire. Ada kebakaran di sini ya. Cukup oke juga ya. Karena gambar ini mungkin beresiko ya, karena harus mengambil gambar di dekat kebakaran seperti ini ya. Di sini dalam koran ini ya ditulis Fire Brigade fight a fire which occurred at Root Store, a 3-story commercial building on Queen Street, West Toronto, Canada, after midnight on Tuesday, October 30. Ya. Ini October 30-nya kapan kita juga nggak tahu, nggak dijelaskan ya tahunnya berapa. Jadi menurut gambar ini ya, ada keterangannya adalah, jadi kasih keterangan ya kalau posting gambar biar tidak ada apa istilahnya ya, biar tidak ada hoax, tidak ada informasi yang salah tentang gambar yang kamu posting itu penting banget ya. Pemadam kebakaran melawan ya, atau memadamkan api atau kebakaran yang terjadi di toko Roots. Ini tokonya namanya Roots ya. Roots artinya akar. Mungkin ini jualan tanaman kali ya. Maybe I don't know ya. Toko Roots yaitu sebuah toko komersil berlantai 3, 3-story. Ini bukan berarti 3 cerita ya guys, tapi artinya adalah 3 lantai. Jadi toko gedung komersial 3 lantai yang ada di Jalan Queen Street, Jalan Ratu, Toronto Barat, Kanada ya. Terjadi setelah tengah malam ya, tengah malam pada hari Selasa tanggal 30 Oktober. So it is a very good caption because it provides information
information that describes about the pictures. Jadi sudah bagus, sudah ada unsur-unsurnya yang nanti akan kita bahas ya. Apa saja sih unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah caption? Coba kalau kita lihat sini sudah ada ya. Ada unsur 5W1H-nya itu bocoran sebentar ya, bocoran sedikit tentang nanti unsur-unsurnya apa saja. Terus harus ada 5W1H. You've got 5W and 1H ya. 5W1H itu apa? Who, what, when, where, why, and how gitu ya. Sudah ada who-nya di sini, ada fire brigade, pemadam kebakaran atau damkar. What-nya apa? Ya jelas ada kebakaran ya. A fire, what-nya ke fire. Kapannya ada. When-nya adalah Tuesday, October 30. Where-nya di mana? Jelas pasti ada ya. In the Root Store, kebakarnya di Root Store, a 3-story commercial building on Queen Street. Ya. Lengkap juga ada jalannya ya. Why? Why ini gak harus ada ya. Silakan kalau kamu kasih keterangan why boleh ya. 5W1H-nya ini bukan berarti dia harus komplit ya guys. Semuanya ada, tidak harus ya. Tidak harus ya. Jelas bisa menggambarkan ya, menggambarkan situasi di sana ya. Mungkin kalau why ini lebih cenderung ke berita ya. Ada alasannya kenapa, motifnya apa, seperti itu ya. Kenapa bisa terjadi kebakaran ya. Kira-kira masalahnya apa gitu ya. Berapa kerugiannya. Itu nanti berupa news item. Berupa item berita ya, yang harus dijelaskan lebih details gitu ya. How-nya juga tidak ada di sini ya. Bagaimana bisa terjadi kebakaran ini juga tidak dijelaskan. Tidak masalah, sudah ada 4 unsur ya. Ada who, ada when, ada where, dan ada what. Itu sudah lengkap, sudah cukup bagus untuk menjelaskan, mendeskripsikan sebuah gambar atau kita sebut dengan caption. Oke, next. Kita coba ke contoh kedua ya, seperti apa. Contoh kedua, fair race ya, fair race. Lomba apa ini ya kira-kira? Ini lomba dayung ya, lomba dayung. Rivals, regardless of who are winners of or losers, friends or foes, raid each other after finishing the race on Singmun River Channel, Shatin, Hong Kong during Duanwu Festival on June 12, 2017. Astagfirullahaladzim. Spectators witnessed the sportsmanship of their teams from afar. Ya, jadi dalam gambar ini dijelaskan oleh penulisnya tentang perlombaan yang adil, fair race ya. Tidak peduli, regardless ya, tidak peduli saingan Anda menang atau kalah, teman Anda atau musuh Anda ya. Semuanya bersatu padu menyelesaikan perlombaan ini di sungai Sanmung di Shatin di Hong Kong ya. Di Hong Kong selama festival Duanwu pada bulan Juni 12 tanggal 12 tahun 2017. Penonton menyaksikan sportsmanship apa itu namanya ya? Sportsmanship itu tidak curang ya, atau ya itu ya, ketidakcurangan, tidak ada curang di sini ya. Of their teams, di tim mereka menonton dari jarak jauh gitu ya. Jadi di sini apa ya, kalau tidak ada ketidakcurangan. Astagfirullahaladzim. Wah, it is very difficult for me to say in bahasa Indonesia ya. I think I have to use English because sometimes if I use bahasa Indonesia it is quite difficult. Ini cukup aneh banget ya guys, cukup aneh. Saya sudah mencari kata sportsmanship dalam bahasa Indonesia. Ketidak ada curangan. Apa itu ya? Sportivitas ya, gitu loh, sportivitas ya. Para penonton menyaksikan sportivitas tim mereka dari jarak jauh. Ya, jadi gitu ya. Ini sudah ada unsur-unsurnya, ada who-nya siapa, ada where-nya di mana, ada when-nya iya, ada what-nya iya. Tapi tidak dijelaskan how and why. Sekali lagi, how and why itu tidak sebuah menjadi kewajiban ya guys. It is not a compulsory thing to do, but at least you have 5W. What, who, what, when, and where. Itu udah cukup ya. Oke, itu tadi caption based on its definition. Now let's move to the second topic ya. Steps in caption ya.
Jadi kita, mungkin kalau sebelum steps kita itu aja ya. Kita ke bagian-bagian dulu ya. So sorry. Nah, kita kesini dulu aja ya. Ke writing captions. Bagaimana sih menulis caption ya? Setelah kita tahu unsur-unsur apa aja yang harus ada dalam tulisan caption itu, nanti kita breakdown step-stepnya seperti apa gitu ya. Oke, yang pertama, when you write a photo caption, there are some rules that you have to follow. Ada beberapa syarat yang harus kalian lalui ya. Yang pertama adalah harus bisa menyediakan supply specific information answering 5WH questions. Sekali lagi, ini tidak harus ada semuanya. You don't have to complete it all the 5W1H, tapi paling tidak ada who atau what's going on, when did happen, where did it happen, itu udah cukupnya. Syukur-syukur kalian tambah dengan why and how, itu malah lebih bagus ya. Tapi takutnya kesannya terlalu banyak ya. Nanti kalau caption terlalu banyak, biasanya orang-orang itu malas baca ya. Jadi agak pendek aja, tetapi it can make the readers attracted in reading your caption ya. Find a for example, you want to write down a motto ya. A motto based on the picture, that was very good. Yang penting adalah bagaimana kalian how to attract readers, people in reading your text based on your photo. Itu ya. Yang kedua adalah syaratnya you must use the simple present tense. Wajib ya. Nanti pakai present tense. Kecuali kalau kalian mau jelasin gambar tentang suatu berita, terjadi kecelakaan, terjadi kebakaran, itu boleh pakai past tense. Tapi saran saya semuanya nanti bentuknya present tense aja, lebih aman gitu ya. The first sentence is often written in the present tense ya, to give the sense of immediacy. Yang kalimat pertama wajib hukumnya harus ada simple present tense-nya. Tapi kalau misalkan tadi saya bilang untuk menceritakan ada peristiwa yang sudah terjadi, itu ya wajib dalam bentuk simple past tense ya. Tapi yang pertama harus simple present tense dulu. Tapi kalau ini bukan suatu peristiwa yang sudah terjadi ya, mungkin sebuah gambaran tentang alam, itu jangan pakai past tense, harus tetap simple present tense. Karena ini akan terus berlangsung dan berlangsung, bukan masa lalu gitu ya. Oke, number 3, rules-nya adalah captions are written in a complete sentence ya. Jadi kalimatnya lengkap ya, tidak harus banyak loh ya. Mostly a declarative sentence dalam bentuk positif, jangan negatif ya. Atau mungkin kalau larangan boleh ya, misalnya don't throw garbage recklessly, jangan buang sampah sembarangan, boleh nggak apa-apa gitu ya. 1 or 2 sentences are enough to describe a photo. Lah ini 1 atau 2 kalimat bisa lah ya, bisa untuk cukup menggambarkan foto yang kalian posting tadi. But if more explanation is needed, a caption may have 3 sentences. Tapi kalau memang butuh penjelasan yang lebih, 3 saja udah cukup ya. 3 saja, tidak usah terlalu banyak kalimatnya ya. 1 kalimat bisa panjang loh, bisa ya. Tidak harus kalimatnya pendek, nggak harus. Tapi 1 kalimat saja tapi sudah bisa mengandung unsur 4 tadi ya. Who, when, what, and where, itu sudah bagus. That is good enough for you ya. Number 4, clearly identify the people and location that appear in the photo. Jadi kalian harus jelaskan, identifikasikan siapa yang ada dalam gambar tersebut dan lokasinya di mana. Itu yang terpenting sebenarnya ya. Mind the correct spelling of names. Jangan sampai lupa jika ada kesalahan spelling. Penulisan nama, tempat itu hati-hati, bisa menimbulkan hoax atau fitnah gitu ya. And the last one, number 5, for photographs of more than one person, identify from left to right. Jika memang ada di gambar itu beberapa person, beberapa orang, ya individu, kamu gambarkan ya dari samping kiri ke samping kanan ya. In case of large groups, identify only the notable people. Kalau misalkan kamu menggambarkan banyak orang ya kayak demonstrasi gitu, ya tidak harus disebutkan semuanya, ya cukup anggota para demonstran, itu udah cukup ya gitu ya. Oke, itu sedikit prosedur ya, requirement syarat dalam menulis caption. Sekarang ini contohnya ya.
Kalau kita analisis dulu ya tentang 5W1H tadi ya. Ini teks yang sama yang tadi saya bacakan ya. A fire brigade fight a fire which occurred at Root Store. Jadi kita lihat di sini ada kata 5W1H dulu ya. Apakah ada? Pasti ada ya. Kita centang. Apa itu 5W1H-nya? Ada who di sini ya. Ada fire brigade itu who, damkar. Ada what-nya itu fight a fire, terjadi kebakaran. Terus where-nya ada di Queen Street ya, di Queen Street, West Toronto, Kanada. When-nya ada di Tuesday, October 30. Jadi kita centang ini sudah ada unsur 5W1H-nya. Meskipun tidak lengkap tadi ya, kurang 2. How dan why-nya tidak ada. Karena kalau kasih how and why itu pun nanti akan panjang banget ya, panjang. Bahkan ini tidak sampai 3 kalimat, berkalimat-kalimat ya ini ya. Tapi alhamdulillah ini sudah mencakup 4 unsur tadi ya, who, what, when, and where, tapi hanya 1 kalimat ini. Lihat di sini ya, ini titiknya hanya 1. Nah ini titiknya hanya 1. Jadi itu 1 kalimat, oke banget ya. 1 kalimat bisa berisi 4 komponen, kan gitu ya. Jadi kita centang yes ini. Yang kedua adalah the use of the present tense. Nah, apakah ada penggunaan kalimat simple present di sini? Tentunya ada ya. Ini ada fire brigade fights. Fight ini adalah simple present tense, kata kerja pertama. Itu artinya kalimat pembukanya boleh dalam bentuk kalimat simple present tense meskipun ini peristiwa sudah terjadi di masa lalu, gitu ya. Tapi jangan lupa kalimat selanjutnya yang terjadi ini kamu rubah dalam bentuk simple past tense karena sudah terjadi di masa lalu, tapi diawali dengan simple present tense. Bisa difahami ya? Oke, kita centang. Completeness of sentences pasti ya, sudah lengkap kalimatnya, sudah ada unsur-unsur subjeknya siapa, predikatnya apa, objeknya tadi apa, dan kata keterangan tempatnya di mana dan kapan waktunya sudah lengkap banget. Kita centang yes. Berikutnya clear identification. Clear identification of people and location. Iya ya, sudah ada identifikasi orangnya siapa dan lokasi di mana. Personal feelings ada enggak? Karena ini di sini bukan foto-foto pribadi ya, jadi kita tidak bisa pakai personal feelings seperti senang, susah gitu ya. Tapi di sini berupa news item, berita ya. Foto ini menggambarkan sebuah kejadian berita, berarti kita centang no untuk personal feelings. Sekali lagi, personal feelings, perasaan pribadi itu hanya ada di gambar-gambar personal atau individual, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke tadi ya. Setelah kita bisa mengetahui unsur requirements, rules, persyaratan, aturan dalam membuat caption, sekarang kita masuk ke sini. Steps in captions. Ya. Sudah kita tahu cara prosedurnya. Sekarang kita lari ke stepnya, langkah-langkahnya, tekniknya apa dalam membuat caption ini. Ada 3 langkah ya. The first one is to make a title for the photo. Pastikan kalian punya judul ya, wajib hukumnya ya. The title may come from the main idea of the story. The title has to reflect and confirm the information in the photo. Caption titles play an important role in drawing readers' attentions to continue reading both the caption and the story. Jadi caption itu harus wajib dikasih judul ya. Mau judulnya panjang dalam bentuk kalimat silahkan, kalau bisa jangan ya. Judul dalam bentuk kata atau mungkin kumpulan kata atau frase ya. Nanti ada contohnya. Judul itu bisa merupakan ide gagasan ya, kesimpulan boleh ya. Ide gagasan dari isi gambar itu. Ceritanya tentang apa sih ya. Kemudian judul juga harus merefleksikan dan juga mengkonfirmasi kebenaran informasi dari foto itu. Jangan sampai antara foto, gambar, dan judulnya tidak sinkron alias hoax nanti ya. Ini yang sering kita lihat di berita-berita yang tidak bertanggung jawab ya. Di YouTube misalnya gitu ada antara gambar dan isinya nggak sinkron banget. Berita bohong semuanya ya. Misalnya ada berita tentang orang meninggal ya, kabarnya siapa gitu, terus judulnya innalillahi ya, itu berat banget. Dosa besar gitu ya, membuat satu berita bohong. Naudzubillah min dzalik. Caption titles play an important role in drawing readers' attention. Nah, ini tadi ya, fungsi dari judul itu adalah
bagaimana kalian bisa menarik perhatian para pembaca agar mau membaca kelanjutan dari isi caption itu, isi judul itu ya, gitu. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya tentang judul ya. Nah, di sini kita lihat ya, gambar-gambar tentang caption. Ada kata aqua cycling. Di sini ya, sebenarnya ini bukan aqua cycling, tapi karena dia bersepeda pas saat banjir gitu ya. Jadi agar menarik pembaca dikasih judul aqua cycling ya. Bersepeda dalam air. Aqua cycling, bersepeda dalam air. Ini unik juga ya. Karena biasanya kalau dalam keadaan banjir kita tidak melakukan olahraga gitu ya. When we are in a flood situation, of course we may not do exercise or sport like this ya. Especially you do cycling, it's almost impossible to happen ya. Dikasih keterangannya ya. Three bikers cycle on flooded Abdullah Shafi'i Street, South Jakarta on Sunday, January 22 ya. Itu dijelaskan setelah judulnya ini ya. Ini titelnya. 3 pengendara sepeda sedang bersepeda di jalan Jalan Abdullah Shafi'i yang banjir ya di Jakarta Selatan pada hari Minggu. Nah, ini sudah ada keterangan semuanya. Sudah ada who-nya adalah 3 bikers, what-nya adalah cycle on flooded, di mananya adalah in Shafi'i Street, South Jakarta, when-nya adalah Sunday, January. Ini udah ada 4 unsur tadi ya. Lagi, ini contoh lagi ada impressive, mengagumkan. Apa sih yang mengagumkan? Apa sih yang menakjubkan? Nah, dilihat dari gambar mungkin kita bisa melihat ya, bisa menebak pasti tentang festival atau mungkin performance tari kecak ya. Atau tari apa ini? Tari legong, maaf tari legong bukan tari kecak ya. A dancer performs the legong dance for tourists in Ubud on Monday, July 31. The performance has gained popularity and praise among the audience. Jadi presentasi lagi jangan lupa ya. Ini seorang penari performs, mempresentasikan, menampilkan tarian legong untuk turis di Ubud pada hari Senin, tanggal 31 Juli ya. Penampilan itu sendiri mendapat perhatian dan mendapat pujian dari para audience. Nah, ini udah bagus banget ya, udah lengkap. Oke, itu judul ya. Sekarang kita masuk ke step kedua, langkah kedua dalam membuat caption. Ini saya foto ya dari buku Pathway dari Erlangga itu. Mungkin agak kurang jelas ya guys, tapi kalau mau jelasnya nanti bisa beli bukunya gitu ya. Atau mungkin pinjam buku dari kakak kelas juga boleh, tidak apa-apa ya. You can borrow the book from your seniors, it's okay. What is important to me that you get the topic, you understand the topic, and you can do the test. That is what matters. Yeah. It doesn't matter for me if you have books or not, but I recommend you that you should maybe borrow or buy the books. Gitu. If you have money, buy the books. If you don't have money, borrow the books. That's it. Gitu. Okay, move on. The second step in photo caption is giving relevant information about the photo. Remember the pattern of 5WH questions. Nah ini ya, ingatlah untuk membuat kalimat hanya mungkin satu ya, write 1-2 sentences only. Maksimal itu 3, minimal itu 1, udah cukup. Yang jelas harus ada unsur 5W tadi ya. Kalau nggak ada lengkap 5W, 4W ya, who, what, when, and where. Gitu ya. Itu yang kedua, langkah-langkahnya. Sekarang kita lihat contohnya. Nah di sini ya misalkan ini nggak ada judulnya, kita kasih judul ya. Ini sengaja saya tidak kasih ini, ada keterangannya, kita bikin bareng-bareng ya. Judulnya adalah Family in the Park. Nah itu bagus ya, Family in the Park. Judulnya itu, who-nya adalah ya, misalnya kita bikin who atau what atau what's going on-nya. Family is the valuable thing in your life. Family is the valuable thing in your life. Keluarga adalah hal yang paling berharga dalam hidup kalian. What-nya apa? Kita bikin ya. Spend most of your weekends with your family. Habiskan akhir pekan kalian bersama keluarga kalian. Nah, itu ada keterangan di sini ya, sudah jelas seperti di gambarnya. Jadi what-nya adalah menghabiskan akhir pekan. Where-nya, nah, sekarang kita tambahin where-nya adalah dalam kalimat itu. Ini saya bikin per kalimat ya, karena ini menjelaskan ini per 5W setuhannya. Kalau mau dibuat satu kalimat boleh,
Ini sekali lagi saya ingin menjelaskan tentang di mana when kita breakdown jadi per kalimat gitu ya. A park is the best way to be. Ya. A park is the best way to be. Nah, itu. Taman adalah tempat terbaik untuk kita berada. When-nya ya, weekends always is the best time for family gathering. Gitu ya. Banyak how-nya tidak usah, tidak apa-apa. Cukup 4 ini ya, who, what, where, and when. Itu udah cukup mewakili. Nah, dari kalimat saya tadi, kalian bisa bikin 1 atau 2 kalimat saja. Terpaksanya 3 kalimat. Jangan 4 kalimat seperti saya tadi. Karena saya hanya menjelaskan per section dari ini semua. Per komponen dari who, what, where, and when-nya. Ya. Oke, yang terakhir adalah ini. The third step, the last step is to write a photo credit. Jangan sampai lupa dikasih sumbernya. Sumber kalian dapat foto, kecuali kalau emang itu ada jepretan kalian sendiri, dikasih nanti ya. Misalnya by, dalam kurung by nama kalian. Tapi kalau kalian ngambil dari orang, ngambil dari publikasi misalnya apa ya, internet gitu ya, kasih sumbernya. Misalnya ini ada kata copyright, saya itu copyright ya, atau hak cipta Jill Connolly atau AP Photo. Jadi gitu wajib, karena biar tidak kesannya kalian mengarang atau mengada-ngada gitu ya. Oke, gitu tentang mencari membuat ya, secara step-step dalam membuat captionnya. Yang terakhir adalah ini ya. For topik kita adalah punctuation in caption. Oh, not yet. Jadi punctuation itu juga penting ya guys. Bagaimana penulisan ya, huruf kapital, koma itu harus penting. Itu harus kalian perhatikan. The first one, captions normally begin with a capital letter. Caption harus diawali dengan huruf kapital. Itu yang terpenting. Jangan sampai hurufnya tidak kapital ya. Number two, caption should not be in italics. Caption tidak boleh dalam di garis miring ya, boleh ya, unless that also occurs in the main story, kecuali kalau untuk penekanan dalam cerita utamanya boleh ya, tapi jangan semuanya, mungkin hanya istilah-istilah tertentu ya, istilah asing mungkin juga bisa kalian kasih tanda miring. All sentences and any sentence fragments in the caption should end with a period. Harus ada bentuk waktunya, harus ada titiknya juga ya. Perhatikan waktunya, karena waktu biasanya terkandung dengan tenses yang akan kita pakai ya. Apakah nanti di dalam kalimat itu ada pola simple past tense karena mau menceritakan peristiwa yang sudah terjadi atau tidak. Kalau tidak ada past tense ya semuanya simple present tense gitu ya. Nah, kita akan lihat contoh ini ya. Kira-kira mana yang harus kita perbaiki ya. Students of Singapore International School ya. Di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat kira-kira yang salah yang mana? Students, betul. Students harusnya hurufnya gede ya. Students. Singapore itu juga harus gede ya. International itu juga harus gede. School juga harus gede. Jadi termasuk singkatan-singkatan seperti ini harus gede juga. Tidak boleh huruf kecil ya. Harus capital letters. SIS, Singapore International School harusnya berupa huruf besar. Semarang juga huruf besar ya. Ini betul, commemorate Earth Day on April. Earth Day ini adalah nama ya, nama perayaan. Earth Day, hari bumi juga harus huruf besar ya. Earth huruf gede, D juga huruf gede ya. Earth Day on April 2000, ini koma, nggak ada koma ya. On April, April bulannya harus huruf besar juga. April huruf besar, koma 22, maaf, April 22, koma 2017. Nah itu ya. By planting trees on the school grounds, they titik, ya, titik. Berarti ini ada 2 kalimat ya. Mereka sedang menanam pohon di halaman sekolah. Titik. They huruf besar. They wore gloves and used shovels to plant around 80 trees of various species. Jadi mereka menggunakan sarung tangan dan juga shovels. Shovels itu semacam ini ya, skop. Macam skop untuk menanam tadi, pohon tadi ya. Dan harus diakhiri dengan titik. Jadi ini ada 2 kalimat.
kalau setiap akhir kalimat harus dikasih huruf kapital, jangan sampai lupa gitu ya. Penamaan nama, tanggal, bulan itu juga harus huruf besar. Nama kota, nama sekolahan ya, dan huruf di awal pertama ya, itu harus kapital dalam kalimat itu. Oke. I think that's all that I have should discuss ya. Ini coba kalian nanti jawab ya, jawab di buku catatan kalian yang ini ya. Silakan nanti ditulis di buku kalian, kemudian difoto ya, difoto atau mungkin dikirimkan tulisan kalian ya. Ya difoto juga sih ya sebenarnya ya, difoto kemudian dikirim ke e-learning nanti ya. Dikirim ke e-learning hasil jawaban kalian, tulisan tangan ya, harus wajib tulisan tangan. Kamu tulis ini captionnya dan kemudian kamu tulis pertanyaannya dan jawabannya apa. Ditulis ya sebagai latihan. Itu untuk yang default topik ini. Yang berikutnya ini kalian juga tulis bahasa Inggrisnya ini ya, tapi gak usah digambar juga. Ditulis ini kemudian diterjemahkan. Tadi udah saya bantu ya. Saya bantu mencari terjemahannya seperti apa. Yang terakhir, tugas berikutnya harus dikerjakan hari ini ya. Kamu cari ya caption yang sudah pernah kamu buat ya. Kamu buat, nanti kamu foto dan masukkan ke sini ya, ke tugas itu. Jadikan semuanya satu folder ya, satu folder. Mulai dari tadi, yang pertama adalah ini ya, yang menjawab pertanyaan ini, tulis tangan di buku kertas kalian, di foto ya. Kemudian yang kedua adalah ini, kamu terjemahkan, tadi udah saya bantu, kamu terjemahkan ini. Dan yang ketiga adalah kamu cari caption yang pernah kamu buat, ya, pernah kamu buat. Kalau mungkin ada kekurangan, kesalahan, kamu ganti isi caption itu, ya, keterangannya kamu ganti, oke? Nanti dijadikan satu folder dan dikirim di e-learning. Ini kan saya buatkan kolom tugasnya di e-learning, oke? Kalau bisa selesai hari ini, selesaikan hari ini. Kalau tidak bisa, minggu depan, nggak apa-apa ya. Kalau bisa hari ini ya, harus kalau bisa sih. Oke, that's all for my explanation. Thank you very much for your participation. I hope we can take benefit from this. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.